Netral itu kalau kita makan katakanlah tempe, kita makan asinan, kita makan kimchi, dia akan berubah menjadi bakteri baik. Gitu. Tapi kalau seandainya tadi misalkan bakteri baik, bakteri netral tadi, kita makan gorengan, kita makan tepung, kita makan gula, bakteri netralnya akan berubah menjadi bakteri jahat. Simpel sebenarnya. Apa pengaruh probiotik dalam kerja organ tubuh manusia? Pentingkan bakteri, penting sekali. Kita sudah jelaskan tadi probiotik. Ya, tadi pencernaan kita itu kan ada 3 bakteri, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Yang paling banyak itu bakteri netral. Netral itu kalau kita makan katakanlah tempe, kita makan asinan, kita makan kimchi, dia akan berubah menjadi bakteri baik. Gitu. Tapi kalau seandainya tadi misalkan bakteri baik, bakteri netral tadi, kita makan gorengan, kita makan tepung, kita makan gula, bakteri netralnya akan berubah menjadi bakteri jahat. Simpel sebenarnya. Semakin banyak makanan alami yang kita makan, semakin banyak bakterinya akan berubah menjadi bakteri baik, bakteri netral yang maaf. Seperti itu. Apakah minyak kelapa yang dibuat dari santan dipanaskan atau lama termasuk minyak yang baik? Kalau setahu saya kalau minyak kelapa itu lebih baik daripada minyak sawit, setahu saya. Karena minyak sawit itu kategorinya lemak trans. Jadi minyak kelapa sawit minyak kelapa sawit itu boleh nggak dimakan atau aman nggak dimakan? Aman, tapi jangan digoreng. Jangan buat goreng. Ya. Kalau Anda mau goreng, lebih baik saran saya pakai minyak kelapa. Lebih baik lagi tidak digoreng. Dikukus, direbus, di oven, ini bisa. Bolehkah saya menghentikan obat darah tinggi saya dengan mengubah langsung dengan pengobatan yang dokter sampaikan? Kalau tubuhnya sudah beradaptasi sih ya, tidak boleh langsung saran saya. Yang jelas gini, kalau ibu bapak sekalian sudah mulai rutin puasa, rutin makan sayur, rutin makan buah, rutin berjemur, rutin olahraga tidak mesti katakanlah kita jogging segala macam, ya jalan-jalan pagi itu cukup lah. Bahkan bagi 40-50 tahun ke atas, itu akan sangat membantu. Ditambah lagi dengan bekam, ditambah lagi dengan apa? Banyak zikir dan baca Quran. Itu obat paling baik untuk darah tinggi. Tidak percaya? Ada teman saya peneliti, dia dokter di Pekanbaru. Dia cerita, saya dokter, subhanallah ternyata Al-Quran itu luar biasa. Kenapa? Jadi dia penelitiannya sederhana. Jadi ada orang-orang yang hipotensi, darahnya rendah, ada orang-orang hipertensi, darahnya tinggi. Disuruh baca Quran, disuruh zikir. Yang hipotensi normal, yang hipertensi normal, coba. Itulah janji Allah kan? Mungkin kalau bahasa saya, kenapa Al-Quran itu tidak memberikan banyak faedah atau tidak banyak memberikan manfaat secara kesehatan kepada kita? Pertama, kitanya belum cinta banget sama dia gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak merasakan kenikmatan dalam membacanya. Yang ketiga, mungkin dosisnya belum banyak, belum cukup. Sebagaimana dokter yang memberikan obat atau herbalis atau terapis memberikan obat, ketika dia masih 3 kali 1, belum ada perubahan, naiknya 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, misalkan gitu kan. Nah sama juga dengan Al-Quran, 1 halaman belum cukup, tambah 2 halaman, 2 halaman belum cukup, tambah 3 halaman, baca terus sampai apa? Sampai kharu sujada wa bukiya. Dia tersungkur, bersujud dan menangis, dan dia menyerahkan semua Allah. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Sebabnya ya, para salafus saleh zaman dulu, orang-orang salafus saleh zaman dulu sekalian itu, masya Allah mereka begitu. Jadi ada orang bertanya, seberapa dekatnya orang-orang soleh zaman dulu dengan Al-Quran dibandingkan dengan manusia zaman sekarang? Ada seorang ulama ditanya kayak begitu, dia katakan dekatnya mereka dengan Al-Quran sebagaimana dekatnya kalian dengan WhatsApp-nya kalian. Kata dia begitu. Malu kita kan? Malu. Itu sebabnya ya, saya saran dari sekalian, kalau kita kan umat Islam, jangan pernah dalam satu hari kita tidak atau terluput dalam membaca Al-Quran. Jangan. Kenapa? Kalau sudah terluput satu hari saja, maka tidak akan pernah terulang hari itu. Artinya malaikat yang mencatat amal baik kita itu
tidak ada catatan bahwa si bulan ini baca Quran pada tanggal, bulan, jam sekian. Nggak bisa terulang. Sayangkan, sedangkan Quran itu adalah, kalau boleh saya katakan ya kitab terbaik ya, bukan kitab terbaik, tapi segala kebutuhan kita untuk hidup itu ada di situ semua. Ya, maka jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita tiap hari. Jogging dengerin Quran, jangan dengerin musik. Bisa nggak? Bisa. Nge-gym dengerin Quran. Masak dengerin Quran. TV-nya isinya apa? Ka'bah yang diberputar. Atau ada murotal aja cukup. Apa yang terjadi? Panca indera Anda akan menerima sinyal-sinyal baik dari Al-Quran dari setiap hari. Nanti lama-lama apa? Hafal. Saya tanya, kenapa kita hafal Yasin? Karena Yasinan. Ya kan? Karena tiap Jumat Yasinan gitu kan. Terlepas ada mengatakan itu tidak contoh segala macam, saya nggak bahas itu. Jadi saya bahas adalah kenapa bisa hafal? Karena membaca setiap seminggu sekali.